Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berkeliling sambil mengamati bagaimana pengaruh intensitas cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya. Pengamatan dilakukan di lahan persawahan yang terletak di Desa Kenep, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Dalam satu petak lahan persawahan ini terdapat dua kondisi yang berbeda, yaitu sebagian lahan penuh tersinari oleh cahaya matahari dan sebagian lagi lahan ternaungi oleh adanya pohon besar di sekitarnya. Adapun alat dan bahan yang diperlukan ketika pengamatan ialah alat yaitu smartphone, alat tulis, dan juga penggaris. Sedangkan bahan yaitu lahan dengan kondisi ternaungi dan juga lahan dengan kondisi tersinari matahari penuh. Beberapa komponen mikroklimat yang diamati antara lain suhu, intensitas cahaya, kelembapan, ketinggian, serta curah hujan. Dari lahan yang diamati tersebut, kondisi mikroklimat suhu yaitu 30 derajat Celcius, intensitas cahaya 4655, kelembapannya sekitar 77% dengan curah hujan sekitar 80%. Karakteristik komoditas meliputi varietas, lama fase vegetatif, waktu mulai fase generatif, waktu panen, serta produktivitas. Varietas padi yang ditanam di areal persawahan ini ialah IR64. Sejak pertama kali dikeluarkan pada tahun 1986 oleh Presiden Soeharto, varietas ini sangat digemari oleh para petani dan konsumen. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya petani memakai varietas ini untuk ditanam. Varietas IR64 mempunyai lama fase vegetatif sekitar 2 bulan, sehingga mulai memasuki fase generatif yaitu setelah 2 bulan ditanam. Waktu untuk panen varietas ini yaitu sekitar umur 110 hingga 125 hari setelah tanam. Produktivitasnya dapat mencapai 5 ton per hektarnya. Parameter pertumbuhan dan perkembangan meliputi morfologi batang, daun, bunga, dan buah. Daun tanaman padi muncul pada buku-buku dengan susunan berseling, berbentuk lancet atau sempit memanjang, serta memiliki pelepah daun. Batang tanaman padi berbentuk bulat, berongga, serta beruas. Antara ruas yang satu dengan yang lain dipisahkan oleh satu buku. Akar, sistem perakaran tanaman padi adalah serabut yang sangat efektif dalam penyerapan hara, akan tetapi peka terhadap kondisi tanah yang kering. Sedangkan bunga tanaman padi merupakan bunga serangkai yang membentuk malai.
Membandingkan pertumbuhan dan perkembangan dilihat dari gerakan morfologi, baik itu tinggi tanaman, warna dan ukuran daun, serta organ lain dari lahan dengan dua kondisi yang berbeda. Dimulai dari tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur dengan menggunakan meteran dan didapatkan hasil bahwa tinggi tanaman padi yang ternaungi ialah 91 cm, sedangkan tinggi tanaman di lahan yang tersinari cahaya penuh ialah 110 cm. Selanjutnya, terkait warna dan ukuran daun tidaklah jauh berbeda antara lahan yang ternaungi dengan yang tersinari penuh. Namun, pastilah ada sedikit perbedaan pada warna daun di lahan yang ternaungi, yaitu lebih kecil serta lebih rentan terserang hama dan penyakit. Selanjutnya, terkait batang dan jumlah anakan. Pada tanaman padi yang ternaungi, jumlah anakan sedikit sehingga terlihat ruang-ruang di lahan tersebut. Sedangkan pada lahan yang tersinari matahari penuh, jumlah anakan banyak sehingga tanaman terlihat sangat rapat. Organ selanjutnya yang dibandingkan ialah malai padi. Pada lahan yang tersinari matahari penuh, malai-malai padi terlihat telah banyak dan terisi, sehingga terlihat mulai membungkuk. Sedangkan pada tanaman yang ternaungi, malai padi masih sedikit, berwarna hijau dan belum terisi. Selain melakukan observasi langsung di lahan, kita juga melakukan wawancara kepada petani. Wawancara dilakukan bersama Bapak Suharman. Narasumber menjelaskan bahwa lahan padi tersebut ditanami padi varietas IR64. Dalam 1 tahun, lahan tersebut ditanami padi sebanyak 2 kali. Umur padi tersebut dijelaskan memiliki umur yaitu 100 hari, di mana 1 bulan pertama untuk pembibitan, lalu 2 bulan setelahnya merupakan waktu berbunga. Lahan persawahan tersebut memiliki luas 3.500 meter persegi dan dapat menghasilkan 2 hingga 2,5 ton. Lahan tersebut mendapat irigasi dari waduk. Selanjutnya, terkait dengan hal-hal yang menyebabkan gagal panen, petani menjelaskan bahwa kondisi cuaca seperti angin dan hujan yang di luar batas normal akan berpotensi menyebabkan kegagalan panen. Selain itu, masalah hama dan penyakit juga menjadi hal yang dapat menyebabkan kegagalan panen. Dijelaskan bahwa hama-hama yang biasa menyebabkan gagal panen ialah hama tikus, walang sangit, warang, ulat, dan juga virus. Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas di video ini, dapat diketahui bahwa kondisi tanaman padi antara lahan yang ternaungi dengan lahan yang tersinari secara penuh cahaya matahari menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Pada lahan yang ternaungi, pertumbuhan tanaman tidak sebaik tanaman yang tersinari. Hal itu dapat dilihat dari tinggi tanaman dan jumlah anakan. Lalu, perkembangannya juga kurang baik. Hal itu dilihat dari malai-malai yang masih sedikit dan kecil-kecil, tidak seperti tanaman padi yang tersinari. Sekian hal yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Serta berikut ada sedikit dokumentasi ketika melakukan observasi di lahan persawahan. Bandung ora sik kan linggih ngarep. Malah dilara-lara yang kandok. Aku batin. Aku ki saiki nek kon linggih suwe, aku ki somben nek. Ane ya suwe, andane ya sih. Suwe nang
aku ngandeli ku toto-toto selonjor.